balik lagi dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya ready stock nih yang mobil Nissan X-Trail tahun 2018. Kilometer ini berjalan di 38.000 aja. Buat teman-teman yang pengen tahu untuk review dari awal sampai akhir, silahkan tonton dulu ya. Dan jangan lupa juga untuk kalian subscribe dari channel AutoFam TV dengan cara klik tombol yang ada di bagian bawah sini. Untuk dari teman-teman semua, nanti harganya akan diinformasikan di bagian akhir video nanti. So stay tune dulu ya. Untuk di bagian tampilan eksteriornya ini kita dapat di warna hitam atau black on black ya. Untuk di bagian lampunya dia sudah lampu yang lebar, dan juga untuk lampu utamanya dia sudah LED ya, headlamp. Dengan ada grill di bagian tengahnya ini dia lubang-lubang semua. Lalu ada logo Nissan-nya yang lumayan menonjol di bagian tengah tersebut. Lalu untuk fog lamp-nya dia ada di bagian bawah sini, dan dia juga punya di bagian aksesoris samping fog lamp-nya itu plastik hitamnya ya, jadi supaya tidak terlalu kecil untuk di bagian fog lamp-nya. Oke, untuk dari mobil Nissan X-Trail ini dia cc-nya ada di 2500. Sekarang untuk tipenya itu kalau X-Trail dia namanya ST ya, di tahun 2018 up ke atas itu dia sekarang hanya satu tipe saja. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, untuk di bagian sampingnya ini bannya dia menggunakan mereknya Dunlop, ukurannya ini ada di 225/60, ringnya di 18, dan velgnya ini hanya one tone saja. Bisa teman-teman lihat ya di bagian warna velgnya ini. Untuk mobil yang besar sekelas Nissan X-Trail, dia ini ground clearance-nya bisa teman-teman lihat ya, jadi lumayan tinggi. Ini jadi kalau misalnya kalian ada kawasan dari genangan air atau polisi tidur, ini sangat aman banget dari mobil Nissan X-Trail tersebut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, mobilnya sangat aman dan nyaman juga. Oke, untuk di bagian Nissan X-Trail ini dia punya kamera 360 derajat, plus juga punya kamera di bagian posisi di bagasi ya. Kenapa mau bilang begitu? Di bagian bawah sini spion dia sudah punya kamera kanan dan kiri, dan spionnya ini dia sudah auto retract. Lalu juga untuk di bagian listnya, nah ini dia tidak menggunakan talang air. Oke, untuk di bagian roof railsnya ini memang warnanya di abu-abu atau sudah terpasang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau di upgrade, diganti atau mau dilepas itu boleh saja ya, sesuai dengan kenyamanan teman-teman sendiri. Dan fungsi roof rails ini buat kita taruh barang biasanya kalau berpergian jauh ya, perjalanannya lumayan jauh, ini bisa taruh barang di bagian atasnya juga gitu ya. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut untuk review di bagian belakangnya. Oke, untuk di bagian belakang, nah teman-teman bisa lihat ya, bodinya ini di bagian belakang lumayan cembung dan juga lebar, karena posisinya Nissan X-Trail ini tuh sebenarnya muat banyak orang, muat banyak barang juga. Jadi multifungsi ya untuk dari Nissan X-Trail tersebut. Kita lihat di bagian lampunya, ini stop lamp-nya pun juga sudah LED, lalu ada emblem X-Trail. Di bagian sebelah kiri, sebelah kanannya ini ada 2.5 untuk dari bagian sisinya. Untuk di bagian sensor belakangnya, di bagian bumpernya ada ya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sensor, plus ada kamera mundur di bagian bawahnya. Jadi totalnya itu ada kamera mundur dan ada kamera 360 derajat. Untuk buka bagasinya, ini kalian bisa menggunakan tombol di bagian kotak bawah sini ya. Jadi dia posisinya bukan di bawah atau sebelah kamera mundur, tapi di bagian bawah ini. Dan ini juga sudah disupport dengan power back door. Oke, untuk di bagian bagasinya tadi kita sudah lihat kalau dia ada support power back door-nya di bagian sebelah kiri sini. Nah teman-teman, untuk dari bagasinya ini sebenarnya space-nya kecil ya. Kalau misalnya teman-teman perlu
3 row, jadi ininya harus tetap berdiri. Tapi kalau misalnya kalian tidak perlu 3 row, ini bisa dilipat ya kursinya. Karena kursi belakang ini kursinya kalian bisa lihat ya, ukurannya beda sama yang posisinya ada di tengah. Ini bisa dilipat seperti ini. Nah, jadinya dia lurus ya, rata untuk di bagian kursinya. Oke, nah posisinya kalau kursinya dia sudah terlipat dengan rapi, jadi posisinya dia lurus seperti ini ya. Bisa teman-teman taruh barang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi. Lalu selain bagasinya yang besar, ini dia punya penutup dari bagasinya, jadi bisa digunakan ya kalau misalnya barang-barang yang tidak ingin terlihat. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk dari penutup bagasinya seperti ini. Dan warnanya ini warna beige ya untuk dari penutup bagasinya. Biasanya request sih untuk seperti ini dari tangan pertamanya teman-teman, jadi warnanya pun kita nggak bisa pilih. Oke, untuk di bagian bawahnya kita mau lihat lagi. Oke, di bagian bawahnya ini dia ada segitiganya, ada P3K nya. Untuk ban serepnya nih ada di bagian bawah tuh, terlihat ya, jadi ininya mesti kita angkat dulu, nanti ban serepnya kelihatan. Posisinya sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini dia ada kunci dan dongkrak. Tara, dongkraknya ini ya, tuh kelihatan semua. Lalu di sebelah kanan dia ada lampu belakangnya yang warnanya halogen tersebut. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut aja review di bagian ini. Oke guys, nah sekarang sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review. Nah, untuk interior secara keseluruhan ini warnanya dari hitam ya. Ini mulai dari bagian sampingnya, ini dia full semua warna hitam dengan ada tambahan di seperti ini, karbon ya, teman-teman. Kelihatan kan ya untuk karbonnya. Di bagian door trim kanan kirinya semua ada, dan di bagian dashboard tengahnya door trimnya. Oke, untuk spionnya ini tadi Mel bilang dia auto retract tuh ya, jadi dia bisa melipat secara otomatis. Dan lanjut untuk di bagian setirnya, ini yang pasti dia sudah kulit dan juga ada tombol di kontrol setirnya. Yang pertama ada di sebelah kanan. Oke, untuk di sebelah kanan dia ada pengaturannya untuk ke bagian speedometernya dari kecepatannya nih ya, bisa kalian atur on off-nya, dimatikan juga bisa, dinyalakan. Lalu sebelah kirinya ini ada source yang dimana connect dengan bagian head unit tengahnya. Nah, ini bisa kalian geser aja kanan kiri, kalian back ya, ini bisa volume up juga, volume down juga bisa ya. Jadi menggunakan tombol yang ada di setir ya. Oke, nah selanjutnya ini kita bahas dulu untuk di bagian teleskopiknya. Tuh, jadi dia sudah disupport dengan teleskopik juga, dan sudah start stop engine yang ada di sebelah kiri sini posisinya. Untuk di bagian speedometernya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, untuk dari kilometernya ini dia berjalan di 38.000 ya, speedometernya juga sudah new model. Dan kalian bisa juga lihat nih dari driver assistant-nya ada apa aja, vehicle setting-nya, maintenance-nya. Ini bisa teman-teman tuh geser ke bawah gitu ya, misalnya mau lihat maintenance-nya tinggal diklik. Untuk filter dan olinya dan segala macam bisa ya. Dan selain itu kalian juga bisa lihat dari full ekonominya tuh, average-nya 11,1 ya. Jadi ini benar-benar 1:11, irit luar biasa dari cc-nya. Walaupun cc-nya 2,5, jadi nggak usah khawatir, ini tuh benar-benar irit buat kalian yang pakai mobilnya jarak jauh, jarak dekat, top. Lanjut ya, di bagian dashboard-nya ini dia sudah soft touch. Lalu AC-nya ini dia totalnya ada 4 buah di bagian depan, 2 tengah, dan ujung kanan ujung kirinya sudah ada juga dengan lampu hazardnya di bagian tengah sini. Buat yang salvox sama head unitnya, kenapa ini lebar sekali? Nah, ini head unitnya sudah di-upgrade dari pemilik sebelumnya. Jadi ini sudah head unit Android yang dimana kalian bisa connect ke Bluetooth, radio, musik. Nah, ini ada smart link-nya juga ya ke handphone kalian. Kalau untuk di settingnya ini
dia seperti biasa ya, untuk dari displaynya, soundnya, untuk dari audionya. Nah ini bisa teman-teman atur tuh, displaynya seperti ini ya, waktunya juga. Sekarang kita coba buka di bagian radio. Nah ini mau naikkan dulu volume. Ini posisinya di, nah jadi suaranya juga maksudnya enak gitu ya, ngebass juga. Jadi posisinya pada saat lagunya sudah kencang, ini enak banget dari soundnya si Nissan X-Trail. Dan dia sudah support dengan touchscreen juga. Lalu untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian tengah sini semua. Kalau di bagian tengah ini tidak ada tempat taruh barang ya, jadi hanya aksesoris tempelan saja. Lalu di bagian bawah ini dia ada tempat charge-nya. Yang pertama menggunakan yang aksesoris yang bulat. Lalu yang kedua juga ini dia menggunakan USB ya. Jadi kalian bisa lihat bentuk model USB dan bisa connect aux-nya juga. Buat taruh handphonenya bisa di sebelah sini. Dan transmisinya ini dia sudah otomatis dengan rem tangannya itu dia ada di bagian kaki ya. Jadi rem tangannya menggunakan kaki. 2 buah cup holder di bagian tengah buat taruh kartu-kartu, di bagian sebelah sini juga boleh. Dan ada box lagi yang lumayan dalam ya, serta ada tempat cas lagi. Jadi banyak ya, tempat casnya ada 3 buah. Oke, sekarang kita lanjut ke dashboard yang paling terakhir. Nah, dashboard yang paling terakhir teman-teman bisa lihat di sebelah posisi sini kiri. Kita mau lihat ya, buku-bukunya apakah masih ada. Silakan teman-teman screenshot ya. Ini untuk dari buku panduannya masih ada 1. Lalu juga ini untuk dari buku servisnya. Oh, buku jaminan dan perawatannya masih ada 2 buku servis. Dan ini panduan singkatnya yang untuk berkendaranya 3, serta ada panduan layanannya. Jadi lengkap semua ya. Silakan teman-teman screenshot aja. Plus dia ada tas kecilnya juga. Oke, untuk dari buku-bukunya sudah selesai. Sekarang teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian kursinya juga bukan hanya di sebelah driver aja, tapi sebelah kiri dia juga sudah support dengan elektriknya ya. Di bagian bawah sini bisa maju, bisa mundur, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, mau lebih tegak, mau lebih bersantai juga bisa. Jadi di bagian penumpangnya pun dia juga sudah support ya. Lanjut di bagian atas sun visornya. Nah ini sun visornya dia juga ada lampu tengahnya lagi, lampu halogen ya. Tuh, jadi dia ada banyak lampu atau cahaya. Untuk di bagian tengahnya ini buat tempat taruh kacamatanya. Oke, lampunya kanan kiri tuh dia sudah LED ya. Kalau yang di bagian tengah sini hanya di sun visornya aja dia lampunya halogen. Oke, ini juga lebar banget ya, sun visornya enak. Sekarang kita langsung lanjut aja review di bagian penumpang belakang. Oke, sekarang posisi yang ada di bagian kursi penumpangnya, teman-teman kita langsung lanjut aja. Nah, untuk di warnanya ini sama di hitam juga. Lalu untuk di bagian headroomnya ini sebenarnya lumayan gratis ya. Jadi hampir 1 jengkal pas untuk di bagian kepala Mel. Lalu untuk di bagian legroomnya ini yang asik nih, lebar banget. Jadi nyaman sekali untuk di bagian yang tengah ini ya. Selain itu dia juga punya 2 buah AC di bagian tengah. Lalu untuk kursi ini dia belum ada support dari armrest ataupun cup holder. Jadi cup holdernya di bagian masing-masing door trim saja ya. Plus dia ada juga karbonnya yang tadi sama di bagian depan. Lalu di bagian legroom depan Mel ini ada tempat taruh barang sebelah kanan dan kiri sama ya. Di bagian atasnya juga ada lampu tengahnya yang masih halogen juga. Untuk posisi kursi bagian belakang tadi kita sudah review. Sekarang untuk di bagian terakhirnya Mel akan kasih informasi untuk di harganya. Nah, untuk harga di X-Trail ini kita buka di bawah 300 juta rupiah. Harga pastinya bisa langsung cek aja teman-teman di websitenya AutoFam. Sama untuk di bagian pajaknya ini dipanjang di bulan 8 tahun 2023 tanggal pertama ya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan kalian buka websitenya AutoFam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon ke Mel aja di 08138 94 kali 077. Nah, buat teman-teman kalau misalnya kalian mau kunjungin showroomnya AutoFam, kita ada di 2 tempat, ada di bagian bawah sini juga di Manggodo Square dan juga ada di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi semua. Mobil yang kalian beli di AutoFam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya asli. Silakan datang aja langsung kunjungi showroom AutoFam, nanti salesnya akan menjelaskan di tempat gitu ya teman-teman. Untuk dari teman-teman kalau misalnya mau tanya harga cash kreditnya, boleh banget langsung WhatsApp ke nomor sales yang ada di bagian bawah sini juga. Thank you so much buat kalian misalnya udah ikutin
review Mel dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV. Dan jangan lupa juga follow dari Instagramnya Autofam, ada di autofam_marketing, autofam_cibubur, dan follow IG-nya Mel ada di melisa_autofam. Sama satu lagi, kalau misalnya kalian mau kepoin nih video-video terbaru nih ada di TikToknya Autofam, kalian bisa langsung follow aja di Autofam TV yang ada di bagian sini semua. Nanti akan muncul, teman-teman bisa langsung lihat. Oke, sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autofam TV selanjutnya. Bye.